Halo teman-teman, belum ada yang chat. Tadi apa di YouTube? Hmm? Tadi apa di YouTube? Halo Mbak Dita, suaraku masuk ya? Halo Mbak Ar, mohon maaf banget nih. Coba aku invite lagi ya Mbak. Oke. Sekarang bisa diakses di Reza? Ya, Alhamdulillah udah Mbak. Tadi sepertinya, ya udah. Tadi kayaknya ini, apa, sinyalku ya Mbak, yang bermasalah. Karena pakai Idorom dan banyak yang akses. Oh, Insya Allah ini udah aman kok Mbak. Tadi oke. udah sampai, dilanjut mungkin ya Mbak. Tadi itu udah sampai Iya, cerita-cerita tentang prestasi-prestasi selama kepenulisan Isa. Mungkin boleh diceritain ulang mungkin Mbak dari situ. oke. Jadi untuk prestasi nggak banyak sebenarnya, Dek. Masih banyak yang lebih bagus. Gitu. Jadi untuk di esai Siap-siap. itu pertama kali nyoba buat waktu maba, itu waktu tahun 2017 itu esainya biologi. Jadi waktu pertama kali biologi ngadain lomba esai, nah itu saya nyoba ikut kayak itu gara-gara disuruh pemandu coba aja ikut soalnya wajib ikut kayak itu padahal saya nggak tahu kan gimana cara buat esai kayak gitu kan akhirnya nyari-nyari referensi oh caranya nyusun kayak gini nah setelah itu saya nyoba apply lah terus kok final gitu setelah final presentasi itu presentasi pertama kali maba presentasi kayak gimana nggak ngerti caranya itu yang penting ya udahlah apa sebisanya terus yang penting pakai referensi gitu maksudnya kayak pakai data atau pakai citasi kayak gitu nah terus habis itu padahal menurut saya yang tadi ya ada yang lebih bagus lebih bagus daripada saya gitu waktu pengumuman dulu itu jurinya ingat banget itu Bu Sukinah iya kalau nggak salah Bu Sukinah Pak Puji sama Pak Agung Pak Agung yang dari biologi nah itu kan Ya. agak ngeri ya habis itu kok alhamdulillahnya dapat juara kayak gitu. Nah, setelah itu lebih ke LKTI sih, lebih nyoba ke LKTI. Habis itu nyoba lomba-lomba LKTI kayak gitu. Terus nyoba lagi di ESA itu di Bali. Di Bali itu cuma sampai final juga. Terus yang terakhir itu dari PT Hutama Karya itu karena lihat teman saya kok ada lomba yang ikut lomba kok saya pengen gitu kan. Terus ya udah sehari buat jadi terus langsung di-apply masuk final alhamdulillahnya masuk final gitu dan pesertanya lumayan banyak ya gitu karena bukan dari kampus kayak itu yang mengadakan jadinya ya dari situ belajar banyak sih kayak dari cara penulisannya kayak gini kayak gitu Hmm, kalau mantap dari banget Mas ya. Alan Jadi, ya ya. Jadi intinya coba aja dulu gitu sebelum memulai sesuatu, sebelum betul apa kita pengen ekspor di bidang sesuatu, intinya ya coba aja dulu gitu. Jangan usah mikirin-mikirin hal-hal yang kurang penting gitu, jangan terlalu overthinking dengan hal-hal yang belum kejadian gitu ya. Intinya ya coba aja ya dulu gitu benar ya, Pak. Eh, ya benar Nah, jadinya coba aja dulu hmm. masalah menang atau enggak terakhir yang penting kita dapat pelajaran dari situ kayak gitu. Siap, siap, siap. Mantap banget ya, teman-teman. Terus juga dalam setiap perlombaan gitu ya, Mbak. Kan biasanya ada perlombaan yang butuh kerja ekstra gitu. Sampai kadang itu butuh pengorbanan-pengorbanan gitu ya. Yang mungkin sampai sekarang masih keingatan dan belum kelupaan.
masih keingetan. Terus kalau mungkin dari Mbak Aryani boleh diceritain nih Mbak, pengorbanan apa sih Mbak yang selama ini udah mungkin pernah dilakuin sama Mbak Ar ketika mengikuti perlombaan. Oh, jadi nggak spesifiknya saya deh ya. Jadi kalau untuk Hmm. pengalamannya itu lebih yang pertama bolos kuliah. Bolos kuliah. Terus yang paling ini, yang paling berkesan itu waktu lomba di Malaysia. Itu hari Seninnya tuh ada responsi, dan responsinya itu karena saya nggak mau nyusul responsi karena sulit prosedurnya. Nah, Hmm. itu saya memberanikan diri balik sendiri dari Malaysia ke Indonesia sendiri kayak gitu. Ngemper Oh, di bandaranya Malaysia kayak gitu. Terus ya pokoknya itu yang paling berkesan sampai ngerjain laporan di bandara kayak gitu. Jadi kayak lebih wah, ya ya kayak belajar responsi di bandara sendiri kayak gitu. Dan kan di sana ini ya mereka pakai bahasa Melayu. Melayu kan sama Indonesia beda dan nggak hmm, semuanya bisa bahasa Inggris enggak. kayak gitu. Jadinya saya ngomong apa waktu pesen tiket, mereka nyautnya apa gitu. Jadi ya itu keren banget sih kayak gitu. Itu hal yang paling berkesan. Siap-siap sampai ngerjain laprak segala di perjalanan gitu ya. Iya, Mantap banget sih. Kalau kereta ngerjain. mantap banget sih, mantap mantap. Oke, jadi dari tadi kan dari aku terus nih yang tanya-tanya nih. Nah, sekarang sesinya buat teman-teman di sini, kalau mau ada tanya-tanya sesuatu boleh banget nih, eh, selama 30 menit ke depan. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen disampaikan, bisa langsung diketik di kolom chat dan langsung di send aja. Oke, kayaknya tadi ada pertanyaan tuh dari, waduh, kameranya oleng. Dari um, @andini Jihan. Nah, inspirasi cari idenya gimana Mbak? Suka bingung dapat idenya. Wah, boleh diceritain mungkin Mbak Arya nih. Oke. Inspirasi dapat ide ya. Halo sebelumnya Dek Andin. Terus cara untuk mencari ide ya, yang pertama banyakin baca. Baca jurnal, baca esai, baca buku, atau baca berita-berita terkini, terupdate. Nah, itu membantu banget buat kita dapat inspirasi-inspirasi gitu. Misal kayak berita terupdate sekarang tentang apa, mungkin tentang pembakaran hutan atau apa. Nah, itu kan bisa buat ide tuh. Kayak, oh mungkin buat alat detektor kebakaran hutan bisa nih, kayak gitu. Nah, kan itu bisa menggali-gali ide kan dari masalah yang ada, kayak gitu. Untuk mencari ide. Terus yang kedua, banyak jalan-jalan ya. Banyak jalan-jalan. Jadi misal nih, banyak jalan-jalan atau traveling atau apa. Ini karena pandemi jalan-jalan online ya. Jadi banyak jalan-jalan tuh mungkin Virtual on virtual jalan-jalan ya gitu ya Pak. misal nih, ini kan karena pandemi. Terus kira-kira eh apa sih kalau kalau jalan-jalan langsung kan kita bisa lihat masalah yang ada di masyarakat ya, misal kayak di Piungan tuh banyak sampah ya. Terus kayak gimana sih caranya mengatasi sampah yang ada Piungan? Mungkin kayak ada gitu. Bisa nggak sih dipisahkan atau kayak gimana ke depannya caranya kayak gitu. Terus misal kalau pandemi kayak gini, ini kan banyak siswa-siswa yang harusnya bisa praktikum, praktikum langsung, tapi nggak bisa. Terus ada juga kalau yang anak sosial harusnya sejarah ke museum nggak bisa. Terus oh mungkin ada nggak sih kita bisa nyiptain sesuatu yang agar mereka bisa tetap bisa belajar mengenal tentang sejarah, tapi nggak langsung ke museum. Mereka tetap bisa dapat skill laboratorium, tapi tanpa mereka langsung ke laboratorium kayak gitu, bisa nggak sih kayak gitu? Jadi lihat dari masalah-masalah yang ada kayak gitu. Terus juga lihat referensi-referensi bacaan. Ya tadi sudah ya, referensi-referensi bacaan. Terus seandainya kalau nemu ide, udah terbesit ide kayak gitu. Kadang kan ide kan
nggak ini ya, nggak kadang waktu makan dapat ide, waktu tidur dapat ide. Nah, kalau seandainya dapat ide langsung ditulis idenya apa, biar nggak lupa. Nah, seandainya, oh kira-kira idenya ini bagus nih kalau mau dibuat karya. Nah, itu langsung bisa dibuat gitu. Dengan sambil lihat kira-kira referensi ini bagus nggak sih, kayak gitu. Ya kayak gitu, untuk mencari, Hmm. untuk menggali ide. Oh, siap, siap, siap. Jadi tadi itu ada ini ya, update info-info yang terkini gitu kayak kebakaran Nah, hutan, betul. eh, kebanjiran gitu mungkin, kebanjiran di musim kemarau Jakarta mungkin, mau tenggelam gitu. bisa juga, terus juga itu yang pertama, terus juga solusi yang lainnya itu ya jalan-jalan gitu. Terus juga ada misal udah dapat apa ya, dapat wangsit gitu, tiba-tiba dapat wangsit ide gitu, nah langsung ditulis aja di berbagai media, entah di ya dimanapun lah yang dapat kita jangkau gitu. Nah gitu ya, Andini Jihan. Wah, semoga bisa terjawab ya. Terus juga lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari @Yundita. Gimana sih Mbak cara mengatasi cara malas dan mager biar semangat bikin isai? Nah, gimana Mbak Ar jawabannya? Oke. Aduh, males sama mager ya. Itu sebenarnya dari diri sendiri. Kadang saya juga masih males dan mager kok. Jadi intinya kalau males dan mager itu intinya kayak kita kita sendiri yang bisa memotivasi ya agar rasa malas itu nggak ada kayak gitu. Jadi kalau saya biasanya lihat kayak sering lihat pencapaian orang sih kayak gitu. Nah orang lain udah bisa, tapi nggak bagus juga sih. Ada kalanya perlu melihat gitu. Jadinya kayak oh mereka sudah bisa sampai udah bisa berkarya nih, masa aku cuma kayak gini doang, cuma rebahan doang kayak gitu. Nah, kayak gitu dari situ muncullah tertimbul rasa motivasi. Aku juga pengen bisa berprestasi kayak mereka, bisa berkarya kayak mereka. Terus nanti juga impact-nya ke depannya, eh, aku mikirnya impact ke depannya. Jadi, sekarang itu ternyata prestasi-prestasi kalian itu berguna banget buat di CV. CV baik itu mau kalian mau apply kerja atau kalian mau S2, mau apa mau beasiswa kayak itu berguna banget kayak itu. Jadi prestasi kalian tuh berguna banget kayak itu. Jadi kalau lihat kalian berbobot terus bagus kayak itu kemungkinan besar untuk lolos itu kayak ya ya kemungkinan setidaknya CV kalian lebih ini dikit ya kelihatan lebih berkarya, lebih berbobot, lebih oh kalian berprestasi ternyata waktu kuliah juga banyak ikut kegiatan. Intinya kayak gitu. Untuk mengatasi rasa Hmm. malas intinya untuk menumbuhkan motivasi-motivasi dari dalam diri sendiri itu sih sambil melihat nanti ke depannya kayak gimana kalau aku males. Terus lebih baik susah sekarang daripada susah nanti kayak gitu ya kayak gitu lah. Ya benar-benar. Jadi ya intinya motivasi internal gitu, motivasi dari diri Ya, sendiri kunci utamanya biar ngilangin rasa malas dan mager gitu ya. Terus juga hmm, ya lihat lihat capaian orang lain, uh, tapi dalam tanda kutip ya, uh, ini mesti cari hal yang positifnya, mesti bener. yang berimpact positif pada diri kita sendiri gitu ya Kak at Yundita tadi, semoga terjawab ya. Terus nih ada teman-teman lain yang mau tanya-tanya nih, boleh banget. Ya, mungkin sebelum ada yang tanya, saya Mumpung mau masih nambahin dikit ya. dibersamai sama. Mau nambahin dikit boleh? Oh iya, monggo Mbak. Boleh. Jadi nambahin untuk cara pembuatan ini ya pendahuluan sama untuk pembuatan isi ya tadi kayaknya belum disinggung. Jadi kalau untuk pendahuluan di esai itu adalah bagian terpenting dari esai itu. Ya bukan terpenting sih, tapi kayak awalnya kan juri melihat dari pendahuluan dulu ya, bacanya dari pendahuluan. Nah, kalau pendahuluannya udah menarik, otomatis kan isinya, oh mungkin menarik nih, kayak gitu. Jadi kalau pendahuluan itu strukturnya tuh biasanya deduktif gitu. Jadinya dari yang umum dulu, terus dirincikan ke yang khusus kayak gitu. Jadi dari mungkin kalian tadi ngangkat mengenai diversifikasi pangan kayak gitu. Nah, dah kalian bisa jelaskan diversifikasi pangan tuh apa sih? Terus sertakan data-datanya apa? Terus tadi ya datanya harus referensinya yang kuat kayak gitu. Terus habis itu ulas juga permasalahan yang ada. Permasalahan dia mungkin banyak Hmm. kelaparan yang ada di Indonesia.
banyak yang ya intinya kalian angkat permasalahan yang ada kayak gitu, yang terupdate. Terus itu, nah kalian beri solusinya dari inovasi kalian kayak gitu. Nah, ya, nah itu dianalisis kekurangan kekurangan lah kalian jelaskan urgensi yang kalian tawarkan apa kayak gitu. Nah, setelah itu Mm-mm. kalian baru membuat isinya, baru baru tuh isinya kalian menyinggung mengenai inovasi kalian gitu. Inovasinya nggak usah tadi ya, nggak usah di poin-poin kayak gitu. Jadi jelaskannya singkat, jelas, terus nggak usah berbelit-belit kayak itu, nggak perlu di poin-poin. Terus habis itu juga Mm-mm. tonjolkan apa sih yang membedakan antara kalian dengan yang sebelumnya kayak itu. Dan jangan lupa dikasih data. Kalau kalau bisa, kalau seandainya kalau kemarin memakai, kalau saya yang snack bar kemarin, jadi kayak proses pembuatannya apa, kandungan gizinya kayak gimana, itu dicantumkan. Itu kan penguat ya. Terus setelah itu, selain itu kayak kalau kayak yang pembangkit listrik itu, pembangkit listriknya desainnya kayak gimana, terus cara pengoperasionalnya kayak gimana, terus sistem kerjanya kayak gimana, nah itu dimasukkan kayak gitu. Ya kayak gitu. Terus jangan lupa kalau nanti terus kesimpulannya kalian tuh simpulkan dari pendahuluan dan isinya bahwa memang gagasan kalian itu bisa menjawab permasalahan yang sudah ada. Intinya kayak gitu. Begitu Dek Reza, sedikit menambahi. Oh ya, siap-siap Mbak. Wah, jadi tadi poin utamanya ya dari awal itu bikin eh, pendahuluan itu semenarik mungkin karena uh, reviewer atau juri itu melihat uh, apa suatu karya itu dari situnya dulu baru ke poin-poin selanjutnya gitu ya Mbak. Uh, Ya, aku mau tanya nih Mbak, uh, iya. gimana sih gimana sih caranya bikin kalimat awal di pendahuluan itu semenarik mungkin. Mungkin dari pengalaman-pengalaman Mbak dalam menulis pendahuluan itu mungkin ada yang bisa diceritain di sini gitu Mbak. Maka Mbak. Oh gitu. Jadi kalau pendahuluan biasanya kalau saya tuh di spotlight kayak intinya kayak ditonjolkan yang permasalahan yang diangkat gitu atau tema yang diangkat. Misal kayak eh, pembangunan manufaktur gitu. Ini untuk yang energi tadi kan nyangkut ke situ ya. Jadi kayak pembangunan apa namanya? Pembangunan infrastruktur tuh penting terus terus dijelaskan gitu. Terus seandainya kalau seandainya temanya mengenai stunting gitu. Nah, kalian jelaskan tuh, stunting merupakan apa kayak gitu. Jadi, Halo Mbak An, masih bisa di halo, begitu Dek Reza. Jawab belum Iya ya? Mbak tadi agak ngeloading tiket. Nah, tapi insya Allah terjawab Mbak. Siap-siap, terima kasih Mbak. Terus dari Iya. teman-teman yang lain nih, ada yang mau tanya lagi nih Mbak. Iya. Oh ada Mbak Andin lagi nih. Ada Andini Jihan lagi. Sebentar. Aduh. Kalau ini udah nemu. Kalau isai beasiswa dan isai perlombaan, apakah formatnya sama Mbak? Oke. Nah itu bisa Kalau bisa untuk mungkin Mbak. Oke, kalau untuk format penyusunan, mungkin itu sama ya, jadi kayak pendahuluan, isi, dan penutup. Tapi mungkin isinya yang berbeda gitu. Tapi itu nanti kalau untuk esai beasiswa kan biasanya menceritakan tentang ini ya, motivasi belajar kira-kira jurusan yang bakal diambil kayak gimana, terus latar belakangnya kayak gimana. Mungkin untuk susunannya sama, kalau saya pernah buat itu susunannya sama, cuman mungkin untuk isinya sendiri berbeda kayak gitu.
Jadi lebih ke background kita, terus motivasi belajar ke depannya, kira-kira mau ambil apa dan sebagainya, kayak gitu. Seperti itu mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke yang sudah lolos LPDP ya, yang lebih akurat Wah, gitu. ya siap-siap lah. Karena di LPDP juga ada penyusunan isai ya, Mbak? Karena karena kemarin banyak ya yang lolos LPDP dari KSI MIS juga. Nah, itu bisa tuh nanti buat talk show kali ya LPDP. Lagi, kan kemarin sudah. Oh iya, siap-siap. Terus nih, berarti tadi intinya jawaban dari Mbak Ar itu ya intinya sama gitu ya Mbak, antara isai yang dibuat untuk perlombaan maupun isai yang dibuat untuk um, beasiswa gitu. Nah, ya semoga Susunannya RND ini susunnya juga sama. Yang beda itu biasanya di isinya gitu, ada agak dibedain dikit. siapa Ya aja nih yang mungkin bergabung? iya Mbak udah ada lumayan berapa akun nih gabungnya. Terus Oke. mau tanya lagi Mbak, boleh diceritain dong Mbak, mungkin ide isai apa gitu yang Mbak Ar punya yang mungkin bisa istilahnya apa ya Mbak? Mungkin Mbak Ar itu punya ide isai gitu yang mungkin bisa menginspirasi atau memotivasi teman-teman di sini semua biar bisa dapat banyak ide gitu Mbak. Ide esai, ide Hmm. yang belum dituliskan. Hmm. Gimana? Oh ya, idenya mungkin tadi ya, sudah sedikit saya sebutkan ya, mungkin tadi mengangkat, kan ini lagi pandemi tuh kira-kira media pembelajaran apa sih yang yang harusnya bisa dilakukan, harus dilakukan online, harus dilakukan offline, tapi karena pandemi nggak bisa kayak gitu. Tapi mereka harus tetap paham itu. Mungkin itu bisa. Jadi mungkin membuat laboratorium dengan augmented reality atau kayak gimana itu kan bisa kan kayak gitu. Mungkin juga tentang ini ya, sekarang lagi marak-maraknya kasus ini ya, kayak Jakarta mau tenggelam nih kayak gitu. Nah, itu mungkin kalian buat inovasi untuk drainasenya kayak gimana ya desainnya biar bisa kira-kira untuk mengatasi masalah itu, biar dari air hujan balik lagi ke tanah, karena kebanyakan kan Jakarta udah ini ya, udah tertutup bangunan ya gitu. Nah, mungkin kira-kira kayak gimana ya caranya kayak gitu biar bisa tuh dari air, kan itu kan penurunan karena air air tanahnya kan ini ya, karena terlalu dipakai terus-menerus jadi ambles kan karena air tanahnya terlalu sering dipakai gitu. Nah, gimana caranya biar membalikan air tanah itu bisa juga. Terus habis itu saya coba kalau enggak, kalau sosial tuh mengangkat kayak budaya yang ada, misal kayak di Gunung Kidul, tahu nggak Gunung Kidul itu masalah apa yang sering masalah yang sering muncul di Gunung Kidul, atau enggak Gunung Kidul kalau salah. Jadi Gunung Kidul itu dia itu merupakan kasus bunuh diri tertinggi di Indonesia kalau nggak salah. Nah, itu kira-kira apa yang menyebabkan, yang terus kira-kira gimana caranya untuk pencegahan bunuh diri yang ada di Gunung Kidul kayak gitu. Jadi eh intinya kayak coba mencari ide-ide yang lagi booming saat ini aja deh. Seperti juga COVID ini ya lagi marak banget. Nah, itu bisa tuh diangkat dari tema-tema situ. Kan banyak tuh dari mungkin kalian berinovasi dari kalau dulu kan kayak hand sanitizer-nya kayak gitu ya. Nanti jatuhnya kayak PKMK ya. Hmm. Terus mungkin terus inovasi dari maskernya atau pencegahan edukasinya dari COVID tuh kayak gimana mungkin yang bagus kayak gitu. Intinya seperti itu. Terus mungkin itu ya Oke. yang baru ada Oh iya, bayangan. iya Mbak. Kayak uh, lengkap banget gitu ya jawabannya. Kayak aku mau info nih buat teman-teman semua di sini.
Buat teman-teman yang masih bingung tentang ISA itu apa, nah KSI MIS itu punya proker baru nih, namanya Tentor Lomba. Nah, salah satu tentornya ada Mbak Aryani sendiri nih. Teman-teman bisa konsultasi tentang karya isai teman-teman nih. Ditunggu ya infonya, bisa di-follow dulu IG-nya KSI MIS, biar nggak ketinggalan infonya. Itu ya teman-teman semua. Keren ya sekarang. Ya, Keren, keren, nanti keren, keren. besok-besok lagi ada. Ini mumpung masih ada waktu lagi nih dari teman-teman yang di sini, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mumpung masih dibersamai sama Mbak Arin sama expertnya langsung. Enggak. Mungkin ada yang tanya atau enggak, intinya kalau mau buat esai jangan takut ini sih. Jangan takut berkarya dulu. Nulis aja dulu hasilnya kayak gimana di akhir gitu. Soalnya kadang termasuk saya dulu itu kalau mau nulis itu takut-takut kayak gitu. Jadi takut, duh kira-kira bagus gak ya? Terus kayak kira-kira sudah sesuai nggak ya? Atau kira-kira ini udah pantas belum ya? Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kan jadi karena takut kan nanti akhirnya kita nggak berkarya ya, nggak jadi nulis ya kayak gitu. Nah, jadi jangan takut dulu, pokoknya nulis aja dulu apa yang kalian punya ide. Nah, kan itu tadi ya Kak Simis punya kelasnya ya. Nah, itu nanti eh bisa tuh kalian konsultasikan dengan pemandu ya, Dek ya. Pembimbing esai yang ada di KSMIS itu bisa, atau kalian nanti konsultasikan dengan kakak tingkat kira-kira kurang apa sih esainya. Nah, itu bisa. Terus atau enggak kalau masih bingung juga coba boleh minta referensi esainya kakak tingkat kayak gitu. Mbak, Mbak boleh dong ini, atau Mbak atau Mas boleh dong ini lihat esainya kayak gimana. Nah, itu bisa, bisa banget kayak gitu. Setidaknya intinya jangan takut berkarya dulu lah. Intinya jangan takut nulis dulu lah kayak gitu. Masalah akhirnya itu pikir nanti gitu. Oke, siap. Mohon maaf nih, mungkin di sini agak berisik ya Mbak dan teman-teman di Iya. sini, karena ya banyak mahasiswa di sini. Iya. Terus juga berhubung nih waktu udah menunjukkan waktu 16.56, aku coba mau nyimpulin nih dari awal sampai akhir itu kita bahas apa aja sih, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung nih. Jadi dari awal itu kita ngomongin tentang susunan-susunan isai yang baik itu seperti apa. Kita ngomongin pendahuluan, terus isi, terus penutup, terus kemudian kita ngomongin tentang tips dan trik ketika menyusun isai itu yang baik dan benar itu yang kayak gimana gitu. Terus juga kayak inovasi-inovasi yang mungkin yang tadi udah dijelasin sama Mbak Ar itu semoga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman gitu. Nah, terus juga kita juga tadi ngomongin tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin beberapa peserta itu udah alami di saat mengikuti perlombaan isai gitu. Terus juga tadi itu ada safety tips dari Mbak Ar. Jadi kalau mau menangin lomba gitu, ya intinya coba aja dulu, jangan overthinking sama hal yang ya. Terus manfaatin lingkungan sekitar. Misalnya mau konsultasi itu udah ada banyak mahasiswa yang berprestasi. Nah, itu kita bisa manfaatin kayak cutting, atau kita bisa konsultasiin ke dosen yang memang dulunya berteman gitu di bisa ini juga. Terus kalau dari kesimpulanku segitu sih Mbak. Nah, mungkin karena udah sudah juga. Nah, dan menunjukkan waktu 16.47 ya Mbak. Mungkin aku pengen berterima kasih nih sama teman-teman di sini yang udah tanya dan udah join dari awal live IG sampai
akhir ini. Nah, kalau misal masih ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen disampaikan, bisa banget disampaikan di lain waktu di luar acara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ar atas bincang-bincangnya sore ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman semua yang di sini jadi lebih semangat untuk menulis esai yang bermanfaat ya. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di IG KS Musik. Terima kasih Mbak Aryani. Makasih Terima banyak. kasih teman-teman. Maaf kurangnya. Makasih ya. Ya, Mbak.